Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Retno Sundari, kelas 11 MIPA 1, absen 3. Nama saya Eki Adelia Sari, absen 7. Perkenalkan, nama saya Elvani Safarisa, absen 8. Nama saya Nurul Hidayanti, absen 20. Pengertian BEP. BEP adalah alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BEP harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini. Rumus BEP. BEP produksi sama dengan total biaya per harga jual. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha, atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Produksi minimal suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak mengalami kerugian. BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Tujuan 1. Menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. 2. Menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. 3. Meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Fungsi yang pertama, jumlah dari penjualan yang minimum harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus segera dibuat. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan yang telah direncanakan atau bisa diartikan bahwa tingkat dari produksinya harus ditetapkan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat dari produksinya tidak lebih kecil dari BEP-nya. Yang keempat dan terakhir, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksinya, sehingga analisis terhadap BEP merupakan sebuah alat perencanaan penjualan dan sekaligus alat perencanaan tingkat produksi agar sebuah perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Manfaat dari BEP. 1. Perusahaan dapat mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dipertahankan agar tidak kehilangan uang. 2. Perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan. 3. Perusahaan dapat mengetahui berapa banyak penjualan yang dikurangi sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. 4. Perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang ditargetkan. 5. Perusahaan mendapatkan informasi dan panduan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Misalnya, penambahan atau penggantian fasilitas produksi atau investasi pada aset tetap lainnya. 6. Perusahaan mendapatkan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan terkait dengan keputusan untuk menutup bisnis atau tidak, dan kapan perusahaan harus dihentikan. Biaya produksi alat pembuatan arang brigat meliputi biaya investasi, biaya tidak tetap, dan biaya operasional. Analisis usaha produksi alat pembuatan arang disusun untuk mengetahui gambaran ekonomi mengenai usaha yang diwujudkan. Bahan usaha pembuatan arang brigat menggunakan asumsi bahwa A. Perhitungan produksi dilakukan per bulan, B. Hari produksi per bulan 25 hari, C. Rendemen bahan tempurung terhadap arang 30%,
D. Usia ekonomis DRAM 12 bulan, kapasitas 30 kg tempurung. E. Usia ekonomis alat cetak 6 bulan. F. Usia ekonomis tanpa penjemuran 6 bulan. Konsep BEP. Perhitungan atau penutupan BEP tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan, asumsi dasar yang digunakan dalam BEP adalah sebagai berikut. 1. Biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 2. Biaya variabel secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. 3. Jumlah biaya tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Harga per unit konstantas selama periode analisa. Jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Break-even analysis merupakan dasar dari seluruh metode break-even. Fungsi break-even analysis untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ada 3 keuntungan dan kerugian. Ada 3 manfaat yang menjadi dasar break-even analysis, yaitu 1. Memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Kedua, memberikan margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Ketiga, dilakukan secara luas, baik dalam analisis jual beli saham dan analisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Dalam dunia akuntansi, BEP sering digunakan untuk menemukan persamaan di mana biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang sesuai dengan pendapatan yang didapat dalam suatu periode. Penghitungan break-even point berguna sebagai salah satu manajemen tool dalam menentukan persoalan di atas. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan BEP. Pertama, ada BEP, biaya total sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. BEP sama dengan biaya tetap margin kontribusi per unit. BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit. Jika Anda sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus dijual untuk menutup biaya produksi, Anda dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya. Apabila diinginkan break-even point dalam rupiah, maka dari formulasi rumus break-even point dapat dalam unit dikalikan dengan harga P. BEP dalam jumlah mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Setelah mengetahui rumus perhitungan BEP, Anda juga harus mengetahui margin contribution untuk margin kontribusi. Margin kontribusi dapat mengetahui beberapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual. Untuk mengukur efek dari sales terdapat keuntungan. Cara menghitungnya hampir sama dengan break-even point. Margin kontribusi sama dengan total sales dikurangi biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi, hal yang penting yang harus memperhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total sales suatu perusahaan. Dengan menggunakan margin kontribusi, biaya sebuah perusahaan
dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga produk yang dijual. Batu Reza menjual produknya dengan harga 100.000 per unit, dan untuk itu perusahaan harus mengeluarkan variable operation cost se-60 per unit dan fixed operating cost sebesar 25.000. Perusahaan merencanakan untuk mencapai tingkat EBIT terbesar 10.000. Berapakah tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan? Dia sama dengan fixed cost ditambah EBIT yang diinginkan dibagi 1 min dikurangi V per P dengan 25.000 ditambah 10.000 dibagi 160/100 menjadi 35.000 dibagi 0,4 sama dengan 87.500. Ada juga tambahan 1 break even point dalam unit BEP sama dengan FC dibagi P min VC. Kedua, break even point dalam rupiah BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurangi FC dibagi S. Dengan keterangan BEP break even point, P price per unit, FC fixed cost, S sales volume, dan VC variable cost. Soal nomor 1. Seorang akuntan manajer perusahaan PT ABC yang bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan suplai ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta rupiah dan menginginkan keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Penjabaran biaya yang dikeluarkan oleh operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetap 50 juta, biaya variabel per unit 30.000, harga jual per unit 50.000, keuntungan yang diinginkan 20 juta. Pertanyaan, perusahaan harus menjual berapa unit agar tidak mengalami kerugian? A. 3.000, B. 2.700, C. 4.500, D. 2.500, E. 1.500. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan yang memproduksi smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksinya agar dapat mencapai break-even point atau BEP. Biaya tetap produksinya adalah sebesar 500 juta, sedangkan biaya variabelnya adalah sebesar 1 juta. Harga jual per unit adalah sebesar 1,5 juta. Berapa unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai break-even point atau titik impasnya? A. 500, B. 700, B. 800, D. 850, E. 1000. Soal nomor 3. Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost sebesar 10 juta rupiah. Variabel cost usahanya adalah sebesar 500.000 per unit dengan harga jual 2.500.000 per unit. Berapa BEP rupiahnya? A. 2.500.000, B. 10 juta, C. 12.500.000, D. 500.000, E. 15 juta. 4. Diketahui harga jual 3.000 per unit, biaya tetap 4 juta, dan biaya variabel sebesar 2.200 per unit. Hitunglah BEP unitnya. A. 2.000 unit, B. 4.000 unit, C. 8.000 unit, D. 5.000 unit, E. 2.500 unit. Suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapat keuntungan atau profit disebut A. BEP, B. ES, C. TVC, D. TC, E. TFC.
UD Maju Mapan memproduksi makanan ternak. Diketahui biaya tetapnya 40.500.000, biaya variabelnya 8.000, biaya dan harga jualnya 10.000. Kapasitas produksi maksimal 2.000 karung. Berapa hasil penjualan dalam rupiah atau BEPR-nya? A. 203.500.000, B. 203.525.000, C. 204.500.000, D. 205.500.000 rupiah, E. 202.500.000. 7. Ringkasan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu adalah A. RAB, B. Laporan laba atau rugi, C. Penggolongan biaya, D. Analisis pendapatan, E. Proyeksi arus kas. Nomor 8. Apa singkatan BEP? A. Break even point, B. Break even point, C. Break even point, D. Break even point, E. Break even point. Pertanyaan soal nomor 9, apa saja komponen BEP? 1. Biaya tetap, 2. Biaya variabel, 3. Biaya penjualan, 4. Biaya produksi, 5. Biaya penyusutan, 6. Keuntungan. Nomor berapakah yang merupakan komponen BEP? A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 1, 4, 6, D. 2, 5, 6, dan E. 4, 5, 6. Nomor 10. Apa saja yang termasuk tujuan BEP? A. Menekankan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. B. Menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. Meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. D. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat dari produksinya tidak lebih kecil dari BEP. E. Menjawab jawaban A, B, dan C benar.